Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, tadi Cindy telah ulas di atas tentang Rise ATM, terus kejadian jenazah di Sidoarjo. Dan kini Cindy mau ulas ulasan atau masalah lainnya ya. Ini terjadi di Taiwan. Tentu TKI Indonesia banyak yang bekerja di Taiwan, di Hong Kong atau mungkin di negara-negara lain. Tapi kejadian ini terjadi di Taiwan. Teman-teman tentu tahu di Taiwan selain TKI Indonesia juga banyak tenaga kerja ya, maksudnya juga banyak tenaga kerja asing di beberapa negara yang kerja di sana. Nah, ini terjadi di Taiwan dan kejadian ini terjadi sangat lucu teman-teman. Ada warga atau tenaga asing dari Vietnam, dia bekerja di Taiwan dan iseng-iseng dia keluar dan pergi ke tempat permainan. Maksudnya teman-teman mungkin tahu di Hong Kong sudah banyak sekali, atau mungkin di Indonesia juga ada, itu sebuah mesin yang kotak, di dalamnya banyak boneka atau mungkin permainan bola, atau mungkin ada yang telepon atau HP di dalam. Terus kita memasukkan uang, terus nanti kita pakai mesinnya itu untuk mencakup mainan di dalam, terus dibawa keluar. Itu seperti kotak besar gitu loh. Situ isinya macam-macam. Ada satu kotak yang isinya khusus boneka, ada kotak lain yang isinya khusus untuk bola-bola kecil, terus satu kotak lainnya ada yang mainan kayak mobil-mobilan atau mungkin HP gitu. Teman-teman paham kan? Lah, di Taiwan situ juga sudah banyak, bahkan menyebar teman-teman. Seperti di Hong Kong hampir banyak sekali. Cindy nggak foto hari ini, nggak bawa foto. Sebetulnya di bawah rumah Cindy itu kan ada mall, juga di bawah mall itu juga ada permainan kayak gitu, panjang dan besar sekali teman-teman. Kadang siang, sore atau malam itu masih buka, dan masukkan uang $5, terus nanti pakai itu mainannya kayak setiranya itu kita arahkan untuk mencangkup boneka atau mungkin HP, terus kita tarik, semoga masuk ke lubang dan keluar gitu. Lah, di Hong Kong udah banyak, ini di Taiwan juga ada. Nah, warga Vietnam tadi bukan warga, bener warga tenaga asing ya, tenaga asing dari Vietnam tadi kerja di Taiwan ya. Terus dia main keluar ke tempat boneka tadi. Terus di situ ada gadis teman-teman. Ya biasalah kalau laki-laki kadang iseng-iseng itu ada gadis lagi main ngambil boneka itu. Dia saking asiknya bermain di mesin yang untuk ngambil boneka, nggak sadar ternyata orang Vietnam tadi duduk di bawah. Tentu saja si wanita pakai rok ya teman-teman. Lalu dia mengintip. Lalu setelah mengintip, pakai HP-nya memvideokan tadi, diambil gambarnya. Lah dia nggak sadar kalau sebetulnya di ruangan itu tadi ada CCTV teman-teman. Dia nggak sadar. Dan CCTV itu diawasi di salah satu kamar khusus atau tempat khusus yang punya toko tadi. Lah dia mengetahui kok laki-laki tadi duduk di bawah, langsung pakai HP-nya terus mengambil bagian intim wanita tadi, karena wanita tadi duduk pakai rok kecil, rok mini. Dia nggak sadar diintip laki-laki tadi, orang Vietnam tadi. Akhirnya orang yang punya toko tadi langsung telepon polisi. Polisi datang dan menangkap laki-laki Vietnam tadi. Lalu dibawa ke kantor polisi dan ditanya. Setelah ditanya teman-teman, ternyata laki-laki tadi, tenaga kerja asing tadi, kerja di seorang majikan, dan visanya belum habis atau kontraknya belum selesai, dia keluar. Si majikannya mencari, nggak ketemu, nggak menemukan.
agennya yang menyalurkan dia di Taiwan mencarinya juga hilang kontak. Kalau di Taiwan itu dinamakan lost contact, teman-teman. Jadi hilang hubungan, hilang teleponnya nggak tahu, tempat tinggalnya nggak tahu gitu. Jadi termasuk di situ terkenal namanya lost contact. Jadi akhirnya tertangkap kalau laki-laki tadi ya gitu, kontrak kerjanya belum selesai, dia pergi tanpa memberitahu majikan, tanpa memberitahu si agennya. Terus akhirnya diselidiki dalam catatan di situ, di Taiwan situ, teman-teman, ternyata banyak sekali warga atau orang Vietnam yang bekerja di Taiwan seperti itu tadi. Itu paling banyak, teman-teman. Di Taiwan itu ada 5 negara yang punya masalah gitu paling banyak. Yang pertama, warga Vietnam. Yang kedua, orang Indonesia, TKI Indonesia tentunya. Yang ketiga, tenaga kerja Filipina. Yang keempat, tenaga kerja Thailand. Dan yang kelima, tenaga kerja Malaysia. Dia punya catatan seperti itu. Jadi punya majikan, kontraknya belum selesai, dia pergi tanpa memberitahu majikan, tanpa memberitahu agen penyalur tenaga kerja. Jadi semuanya lost contact, nggak tahu di mana dia tinggal. Ternyata ada 5 negara yang seperti itu. Yang paling banyak negara Vietnam, yang kedua negara Indonesia. Dari catatan pemerintah Taiwan, ternyata Taiwan ada tenaga kerja asing, tentu saja sudah termasuk Indonesia ya, itu totalnya 7.000 gimana ya, sebentar, totalnya bukan 7.000, hampir 1 jutaan lebih, teman-teman. Totalnya ya 713,732. Lah, itu seluruh tenaga kerja yang ada di situ, di Taiwan situ. Terus yang ternyata yang paling banyak adalah Indonesia. Indonesia di tenaga kerja Indonesia di Taiwan jumlahnya 23.473. Itu TKI Indonesia ya, teman-teman. Terus sisanya itu ya ke beberapa negara seperti Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, atau mungkin negara lain yang masuk ke Taiwan. Jadi Indonesia paling banyak kalau di total. Tapi yang paling banyak yang catatan lost contact tadi, ternyata yang paling banyak negara Vietnam. Jadi teman-teman, TKI Indonesia yang ada di Taiwan yang paling banyak perempuan, karena hampir 20.000 orang atau 20.000 TKI wanita, terus sisanya laki-laki. Jadi wanita paling banyak di negara Taiwan. Dan mungkin negara Taiwan atau TKI Indonesia yang ada di Taiwan itu tahu bahwa tenaga kerja asing yang kerja di sana itu nggak hanya domestic helper aja, karena di Taiwan itu juga memerlukan atau bahkan banyak yang memerlukan domestic helper, maksudnya pembantu, terus juga banyak yang sebagai perawat, terus juga banyak yang kerja di pabrik, juga banyak yang sales, juga banyak yang itu penambak atau bukan penambak, yang punya tambak ikan. Itu ya tentu saja si majikannya orang Taiwan memerlukan tenaga untuk mengatur atau menjaga tambak ikan. Jadi bukan hanya TKI domestic helper aja, di Taiwan tuh banyak sekali. Kalau di Hong Kong kan yang diperlukan TKI Indonesia kan cuma rumah tangga dan mungkin sopir. Tapi laki-laki di Hong Kong, laki-laki Indonesia yang kerja di Hong Kong nggak terlalu banyak. Yang banyak itu dari tenaga asing luar, yang laki-laki itu banyak. Kalau Indonesia paling banyak itu kerja di rumah tangga perempuan. Jadi pemerintah Indonesia juga tahu, teman-teman.
Kalau TKI Indonesia yang bekerja di Taiwan itu biayanya banyak, gede banget. Dan sekarang pemerintah Indonesia telah merencanakan atau berbicara langsung ke pemerintah Taiwan untuk membuat itu majikan langsung yang dari Taiwan bisa mencari tenaga kerja Indonesia langsung ke PJTKI. Jadi selain biayanya ringan, nanti TKI itu nggak terlalu terbebani atas biayanya, karena biayanya banyak banget, gede banget teman-teman. Mungkin TKI Indonesia yang ada di sana semua tahu ya, itu biayanya per orang antara 30 juta sampai 60 juta. Itu besar kan, dan mungkin sangat berat sekali untuk TKI kita, TKI Indonesia. Jadi pemerintah telah atau membuat supaya majikan-majikan yang ada di Taiwan langsung mencari TKI Indonesia langsung ke PJTKI. Jadi biaya bisa menjadi ringan. Dan pemerintah Indonesia juga merencanakan dengan negara-negara lain untuk membuat aturan yang hampir sama tadi. Jadi langsung majikan bisa langsung mencari tenaga kerja Indonesia ke PJTKI. Terus sekarang pemerintah juga akan membuka pekerjaan atau tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Jerman, teman-teman. Ini masih dalam perundingan berjalan. Lah, nanti TKI Indonesia harus mempersiapkan diri, karena di Jerman selain cuacanya terlalu dingin, bahasanya juga kebanyakan bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris atau mungkin bahasa Mandarin, TKI Indonesia itu gampang dan cepat banget mempelajarinya, cepat banget mengerti, bahkan bisa mengucapkannya. Tapi kalau bahasa Jerman mungkin agak kesulitan, tapi ya nanti pelan-pelan pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Karena yang ditakutkan atau yang diragukan cuacanya itu mungkin sangat kesulitan untuk menyesuaikan cuaca di Jerman, karena cuacanya sangat-sangat dingin, hampir setiap hari itu dingin gitu. Jadi kalau di Indonesia cuacanya panas, mungkin pergi ke Hong Kong atau ke Taiwan masih bisa atau cepat menyesuaikan diri, karena di Taiwan atau di Hong Kong itu cuacanya dinginnya sekarang tinggal sedikit, panasnya hampir ada terus. Jadi tubuh atau TKI Indonesia cepat sekali menyesuaikan lingkungan, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi kalau di Jerman cuaca panasnya nggak ada, jadi dingin terus teman-teman. Lah itu mungkin yang jadi beban bagi TKI nantinya. Tapi ya semoga aja nanti secepatnya bisa menyesuaikan diri. Kalau bahasanya aku yakin TKI kita atau TKI Indonesia itu cepat sekali menyesuaikan diri. Di Hong Kong atau di Taiwan bahasa Mandarin, bahasa Inggris atau bahasa Kantonis cepat sekali. Bahkan nggak sampai setengah tahun TKI itu sudah lancar pakai bahasa Inggris atau mungkin Kantonis atau mungkin Mandarin. Sudah cepet banget, nggak sampai setengah tahun sudah cepat menyesuaikan diri. Jadi semoga aja nanti kalau di Jerman sudah terbuka untuk TKI Indonesia, semoga TKI Indonesia cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau bahasanya mungkin dan pasti cepat sekali menyesuaikannya. Ya semoga aja ya teman-teman, itu usaha pemerintah untuk Indonesia, karena tenaga kerja Indonesia itu banyak yang disukai ya di negara-negara lain. Terus keadaan Indonesia yang kesulitan mencari lapangan kerja juga bisa membuat lapangan baru atau pekerjaan baru untuk warga atau orang-orang Indonesia yang kesulitan dalam ekonomi. Semoga rencana pemerintah secepatnya berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi tentang Taiwan ya. Terus ini ada juga ulasan unik teman-teman di Rusia. Ini koran Hong Kong, internet atau mungkin online atau mungkin televisi lagi santer-santernya melihat berita ini. Ini di Rusia ada seorang perawat umur 23 tahun. Perawat itu perempuan teman-teman, bukan laki ya, itu wanita umur 23 tahun.
seperti di Indonesia teman-teman, itu rumah sakit di Rusia juga kesulitan bahan-bahan atau alat-alat untuk kesehatan, untuk alat-alat untuk membantu pasien virus corona. Di Rusia yang terjangkit atau terkena virus corona juga banyak banget teman-teman, banyak banget, melebihi, sangat-sangat melebihi Indonesia. Jadi semua alat-alat di rumah sakit seperti masker atau mungkin baju atau mungkin alat-alat lainnya itu terbatas sekali, bahkan bisa dibilang kurang. Jadi sangat kekurangan teman-teman. Lah, kalau seorang perawat atau dokter mengurus pasien yang terkena virus corona, setiap kali masuk ke ruangan khusus yang ada pasien virus corona tadi, baju, masker, serta seluruh alat yang menempel di tubuhnya lepas, langsung dibuang teman-teman, nggak dipakai lagi. Lah, seorang perawat ini yang umur 23 tahun ini merasa sayang ya kayaknya, baju atau alat-alat lain setelah dipakai untuk menengok atau mengurus si pasien yang terjangkit virus corona terus dibuang gitu. Apalagi alat-alat itu kurang, kok terus setiap hari dibuang, akhirnya kan dia merasa sangat sayang dan kesulitan untuk mendapatkan lagi nantinya. Nah, dia punya ide teman-teman, karena hawanya di ruangan rumah sakit itu panas, dia punya ide dalam pekerjaannya, ya tentu dari rumah dia pakai pakaian lengkap ya, sampai rumah sakit. Ini ide dia sendiri teman-teman, bukan ide dari rumah sakit tadi, ide dia sendiri. Setelah sampai rumah sakit, dia melepas bajunya, cuma memakai bikini teman-teman. Lalu dia mengambil itu baju yang dari plastik itu dipakai. Tentu saja baju plastik itu tipis teman-teman. Sebetulnya ada fotonya, tapi Cindy nggak berani tampilkan karena takut terkena copyright teman-teman. Karena Cindy pernah 2 kali ditegur kena copyright. Itu lagu teman-teman. Lagu-lagu, sebetulnya lagu itu dari radio Cindy denger sambil Cindy bikin video gitu. Ternyata dari YouTube ditegur, ternyata ini terkena copyright. Akhirnya Cindy cancel, udah nggak Cindy pakai video itu tadi. Nah, ini juga itu di koran, di internet sebetulnya ada gambarnya teman-teman, gambar si wanita yang umur 23 tahun tadi. Memang cantik dan tinggi teman-teman, tapi Cindy nggak berani tampilkan, nanti kena teguran lagi kan sayang. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, mungkin teman-teman bisa di online atau di internet cari sendiri, pasti ketemu karena sudah ada atau beredar di dalam internet. Lah, dia memakai baju, bukan baju bikini aja, terus memakai baju plastik yang untuk di rumah sakit itu. Sebetulnya baju plastik itu tipis banget, otomatis kelihatan banget ya pakaian dalam si wanita tadi teman-teman. Terus dia masuk ke ruangan pasien tadi. Tentu saja pasien senang melihat gadis cantik pakaiannya pakaian plastik, otomatis bagian dalam terlihat semua. Lah, pasien tambah semangat, tambah senang dirawat dia teman-teman. Tapi bagi rumah sakit itu kan mengganggu aturan. Itu udah melonjak atau melampaui aturan. Memakai baju kayak gitu seperti gimana gitu ya, takut nanti rumah sakit tercemar namanya. Akhirnya wanita tadi langsung dipecat teman-teman. Ya jelas loh, karena itu ide dia sendiri. Walaupun alasan dia karena di rumah sakit kekurangan baju atau alat-alat lainnya, nanti kalau sekali pakai dibuang, dan di rumah sakit hawanya panas lagi. Itu sih pemikiran wanita tadi. Tapi kan rumah sakit nggak kasih kode atau etika seperti itu kan, otomatis si wanita dipanggil dan dipecat. Akhirnya setelah dipecat, si wanita tadi kan keluar teman-teman. Karena si wanita tadi selain cantik, tinggi, dan muda, dipecat dari rumah sakit, langsung keluar dan diterima sebagai model dari pakaian dalam ternama
toko, maksudnya toko pakaian dalam ternama di Rusia. Akhirnya dia ditanda tangan kontrak sebagai model pakaian dalam tadi. Ya, dia dipecat dari rumah sakit karena berpakaian seperti itu. Setelah keluar dia diterima sebagai model pemakai pakaian dalam di sebuah toko pakaian dalam ternama di Rusia dan sudah ditanda tangan kontrak. Jadi sekarang dia jadi modelnya di situ. Oke, teman-teman, sebetulnya juga lucu kalau teman-teman lihat pakaian dalam serta baju si wanita tadi. Mungkin teman-teman bisa cari di internet lah ya. Oke, kalau teman-teman suka, teman-teman bisa subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Biar nanti Cindy bisa ulas ulasan yang unik dan lucu lainnya. Oke teman-teman, terima kasih.